Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN Republik Indonesia, yang kami hormati dan Rem 041 Gamas Bengkulu atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, Kepala BKD PSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala BKD PSDM Kabupaten Bengkulu Utara, Koordinator Widya Iswara, para pejabat struktural di lingkungan BPSDM Provinsi Bengkulu, yang kami hormati para peserta pelatihan, hadirin undangan yang berbahagia. Upacara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 swadana secara distance learning gelombang 1 tahun 2021 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu hari ini Senin tanggal 13 September 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan pemimpin upacara. Upacara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 swadana secara distance learning gelombang 1 tanggal 13 September 2021 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Siap laksanakan. Lanjutkan. Untuk peserta istirahat gerak. Laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Bengkulu kepada Bapak Alam Nasrah MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat P3K Mankom ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia beserta jajarannya,
Kepala BPSDM Provinsi Bengkulu, Bapak Bupati Bengkulu Tengah atau yang mewakili beserta jajarannya, Bapak Bupati Bengkulu Utara atau yang mewakili beserta jajarannya, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrasi, pengawas di lingkungan OPD Provinsi Bengkulu, Koordinator Widya Iswara, tenaga pengajar BPSDM Provinsi Bengkulu, para pejabat administrator, pengawas, fungsional di lingkungan BPSDM Provinsi Bengkulu, para narasumber di lingkungan instansi kesatuan di luar BPSDM Provinsi Bengkulu, para tamu undangan, dan peserta pelatihan latihan dasar CPNS golongan 3 yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, mari kita aturkan rasa syukur dan terima kasih kita karena atas limpahan rahmat dan ridhonya pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri upacara pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 2, 3, 4, dan 5 Pola Swadana BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah dan BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu dengan layanan via daring Zoom meeting di Aula Rafflesia BPSDM Provinsi Bengkulu. Mengawali laporan ini, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang telah banyak membantu penyelenggaraan Latsar CPNS kali ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah berkenan untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretariat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Selanjutnya berkenan akan diselenggarakannya pelatihan dasar atau Latsar CPNS Wadana tahun 2021 secara distance learning ini. Berkenan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dasar penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tahun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan dan Pelatihan serta Kebijakan Training of Facilitator. Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar pegawai negeri sipil. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 93 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pelatihan dasar Latsar CPNS Swadana tahun 2021 bertujuan untuk membentuk PNS yang profesional, yang dibentuk oleh sikap perilaku, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan menguasai kompetensi bidang tugas, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan sasaran penyelenggaraan pelatihan dasar Latsar CPNS adalah terwujudnya PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Peserta CPNS golongan 3 dari Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 115 orang. Kemudian CPNS golongan 3 dari Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 39 orang.
waktu dan tempat. Pelatihan dasar atau Lasar CPNS golongan 3 angkatan 2, 3, 4 dan 5 pola swadana tahun 2021 diselenggarakan secara distance learning selama 640 jam pelajaran dengan rincian 48 jam pelajaran untuk pelajaran mandiri menggunakan MOOC setara 16 hari kerja dan 279 jam pelajaran untuk pembelajaran e-learning selama 40 hari dan 320 jam pelajaran untuk aktualisasi selama 30 hari kerja di instansi CPNS bertugas. Peserta selama mengikuti pelatihan dasar atau Lasar CPNS tidak diasramakan di BPSDM Provinsi Bengkulu. Pembiayaan. Biaya pelaksanaan pelatihan dasar atau Lasar CPNS golongan 3, angkatan 2, 3, 4 dan 5 pola swadana dibebankan pada APBD tahun 2021 Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara yang distor ke rekening G019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu. Metode. Pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan dasar Lasar CPNS secara distance learning antara lain pelajaran MOC, pembelajaran e-learning, ceramah secara e-learning, tanya jawab secara e-learning, diskusi secara e-learning, latihan serta pendalaman materi juga secara e-learning, seminar aktualisasi dan seminar hasil juga secara e-learning. Tenaga pengajar pelatihan dasar Lasar CPNS golongan 3 angkatan 2, 3, 4 dan 5 pola swadana adalah sebagai berikut. Pertama, Widya Suara BPSDM Provinsi Bengkulu yang sudah TOF. Yang kedua, Widya Suara lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Yang ketiga, pejabat dari dinas, instansi, lembaga kesatuan yang terkait. Keempat, pejabat struktural BPSDM Provinsi Bengkulu. Evaluasi. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih baik dan maksimal, serta untuk menyempurnakan pelaksanaan pelatihan dasar Lasar CPNS di masa yang akan datang. Maka selama kegiatan pelatihan berlangsung, akan dilakukan evaluasi secara daring, baik kepada Widya Suara, instruktur, para penyelenggara maupun penanggung jawab. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan kami. Mohon perkenan Bapak untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan pelatihan dasar Lasar CPNS golongan 3, gelombang 1, angkatan 2, 3, 4 dan 5 pola swadana BPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu secara distance learning. Terima kasih. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan sama-sama kita dengarkan sambutan Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN ULAN RI. Kepada yang kami hormati, Ibu Erna Irawati Esos, Magister Politik Administrasi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu, para tamu undangan yang saya hormati, pengelola, penyelenggara dari BPSDM Provinsi Bengkulu, serta teristimewa kawan-kawan peserta pelatihan dasar CPNS dari lingkungan Provinsi Bengkulu. Tadi ada dari provinsi, ada kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu. Terima kasih banyak kawan-kawan, pagi ini kita bertemu dalam acara pembukaan pelatihan dasar
CPNS yang dilaksanakan secara distance learning. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada BPSDM dan juga kawan-kawan yang sudah mengikuti, merencanakan pelaksanaan pelatihan dasar ini dengan baik, yang nantinya kawan-kawan akan ikuti semua agenda yang sudah didesain dan sudah dijadwalkan oleh kawan-kawan dari BPSDM. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa kawan-kawan CPNS harus mengikuti Latsar gitu. Yang pertama adalah memang ini sesuai mandat dari Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang manajemen ASN yang ditindaklanjuti dengan rangkaian kebijakannya PP 11 2017. Di situ disebutkan dengan jelas bahwa CPNS akan diberikan orientasi selama 1 tahun. Di dalam orientasi 1 tahun itu ada pelatihannya. Pelatihannya hanya 1, jenisnya tunggal, yaitu pelatihan dasar. Jadi pelatihan dasar harus diikuti dan harus lulus. Gitu. Nah, ini komponen yang sangat penting. Sebenarnya orientasi selama 1 tahun ini merupakan masa ketika kita melakukan penjajakan. Baik dari kawan-kawan, kalau saya nanti jadi PNS, apa sih yang harus saya lakukan, sikap perilakunya seperti apa, nilai-nilai yang harus dijadikan acuan seperti apa, kedudukannya seperti apa, dan lain-lain. Nanti kawan-kawan akan ikuti dan pelajari di dalam pelatihan dasar. Gitu. Kalau kawan-kawan yang sudah mengakses MOOC, saya yakin sudah melihat beberapa materi itu. Kemudian dari sisi pemerintah juga sama, melakukan penjajakan kepada kawan-kawan. Apakah kawan-kawan cocok nggak ya kalau nanti menjadi PNS? Jadi masa orientasi ini skenarionya kita masanya adalah masa sedang penjajakan. Kemudian yang kedua adalah kenapa Latsar. Kawan-kawan tadi sekali lagi adalah berasal dari, ada yang lulusan macam-macam lah lulusannya dari berbagai universitas di Indonesia. Kemudian tadi saya yakin mayoritas mungkin dari wilayah Bengkulu, tapi mungkin ada beberapa yang CPNS ini berasal dari luar Bengkulu. Sehingga semua memiliki budaya-budaya yang berbeda, tapi ketika nanti sudah masuk ke gerbongnya birokrasi pemerintah, nah, ada kode etik, ada kode perilaku, ada tatanan aturan-aturan yang berlaku di sektor publik yang harus dilakukan atau menjadi acuan kawan-kawan. Ini tadi kenapa saya mengatakan ini orientasi. Kalau kawan-kawan merasa tidak cocok, ya sudah, nggak usah bergabung. Cuma kalau kawan-kawan merasa cocok dan pemerintah merasa cocok, ayo kita lanjutkan gitu. Jadi ini kita akan membentuk karakter kawan-kawan supaya ketika masuk di sektor publik, kawan-kawan sudah siap untuk bekerja. Gitu. Meskipun di Latsar ini ada tentang kompetensi teknis bidang tugas, tapi proporsinya nggak banyak, hanya sekitar 15%. 85% adalah pembentukan karakter. Membentuk karakter kawan-kawan ketika masuk di organisasi pemerintah, nanti siap bekerja. Tidak nanya-nanya lagi, nilai-nilainya apa ya? Dan lain-lain. Untuk nilai-nilai nanti kawan-kawan di Jaiswakin keterkaitan dari aneka yang ada di kurikulum Latsar dengan core value berakhlak yang kemarin pada tanggal 27 Agustus dilaunching oleh Pak Presiden. Nanti kawan-kawan, kok kita aneka ya? Saya yakin kawan-kawan yang MU sudah tahu lah aneka. Kalau belum nanti dilihat lagi ya modulnya gitu, aneka gitu. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan kita memiliki berakhlak. Core value yang dikeluarkan oleh yang dilaunching oleh Pak Presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 adalah core value-nya berakhlak. Tapi kawan-kawan jangan khawatir. Semua core value berakhlak kita berikan di semua agenda pembelajaran. Nanti dipetakan aja. Kalau misalnya berakhlak, core value pertama berorientasi pelayanan, kita punya komitmen mutu di Aneka. Kita punya manajemen pelayanan di agenda 3. Ya, jadi jangan bingung gitu. Nanti kalau ada pertanyaan gitu, tapi saya yakin nanti kawan-kawan di Jaiswara bisa mengarahkan ke sana gitu. Kemudian yang terakhir dari saya adalah kawan-kawan yang melaksanakan Latsar tahun 2021
adalah kawan-kawan yang menggunakan Latsar dengan kebijakan yang baru. Perlan 1 tahun 2021 itu baru digunakan di tahun 2021. Mungkin ada kawan-kawan kemarin yang memiliki teman di tahun 2020 juga menyelenggarakan pelatihan dengan cara distance learning, tapi berbeda. Khusus untuk tahun 2021 ini, pembelajarannya secara khusus didesain, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga fleksibilitas belajar. Jadi yang pertama, kawan-kawan akan memulai, tadi dari laporan di awal juga Pak Kasub sudah menjelaskan mengenai dimulai dengan MOOC atau belajar mandiri. Kawan-kawan diajarin bahwa mengelola diri sendiri, mengatur ritme pembelajaran, dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. Kemudian distance learning adalah kolaboratif, berkolaborasi, ada pendampingnya, Widya Iswara, ada teman yang lain untuk berdiskusi mendalami materi-materi ini. Tapi yang ingin saya pesankan adalah di belakang itu semua gitu. Sebenarnya kita ingin melihat tanggung jawab, sikap perilaku kawan-kawan gitu. Ketika gaya belajarnya berbeda gitu. Kalau klasikal sangat mudah mengamati sikap perilaku dari kawan-kawan gitu. Tapi ketika distance learning, kawan-kawan di rumah atau di kantor, penyelenggara di Lemdik, Widya Iswaranya mungkin di rumah atau di Lemdiknya atau di BPSDM gitu. Apa yang dilakukan? Nah, ini sebenarnya butuh koordinasi dan kerjasama dari peserta dan juga penyelenggara dan Widya Iswara. Saya sangat mengharapkan kawan-kawan akan diamati sikap perilakunya selama pembelajaran ini. Baik aktualisasi 30 hari, 40 sekian hari distance learning maupun MOC. Kalau MOC sikap perilakunya sudah ada. Gitu. Cuma yang distance learning ini sama gitu. Sehingga tolong patuhi gaya belajar baru ini dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab gitu. Kalau nanti penyelenggara mengatakan Indonesia Raya silahkan berdiri, tolong berdiri. Gitu. Kalau ikut bernyanyi, tadi ada beberapa kawan saya sangat apresiasi meskipun harus mute, tapi bernyanyi Indonesia Raya, menyanyikan Indonesia Raya. Kalau diminta harus Zoom-nya nyala, kameranya nyala, silahkan dinyalakan. Karena itu ada etikanya kita belajar gitu. Jangan sampai Widya Iswaranya semangat atau kawan yang lain semangat berdiskusi, kawan-kawan nggak dinyalain pergi gitu, ditinggal PP-nya saja gitu. Nah ini hal-hal seperti ini akan menjadi pengamatan tersendiri dari sikap perilaku kawan-kawan karena memang ini gaya belajar yang baru gitu. Karena kadang gini, mungkin di sebelahnya apa juga kita nggak tahu, yang ada adalah layarnya saja gitu. Tapi kenapa saya katakan bahwa butuh kerjasama dari kawan-kawan untuk mulai membentuk karakter kita, menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah kesempatan bagi kawan-kawan untuk menjajaki kalau saya nanti jadi PNS, apa sih yang harus saya lakukan, apa sih aturan-aturan yang perlu saya pahami, dan nanti menjadi acuan saya. Kemudian dari sisi pembelajaran, tadi adalah pembelajaran ini, pembelajaran yang baru, butuh yang terlibat di dalam pembelajaran. Akhirnya yang terakhir adalah kawan-kawan adalah PNS unggul. PNS unggul, PNS-PNS yang direkrut dengan cara-cara khusus, seleksinya sangat-sangat ketat, akhirnya kawan-kawan berhasil menyisihkan banyak sekali kandidat yang lain sehingga kita mendapatkan PNS unggul. PNS unggul ini bukan berarti berhenti menjadi PNS unggul saat ini, tapi kita menginginkan kawan-kawan menjadi PNS unggul di kemudian hari juga. Sehingga kalau dalam konteks ini, kita tidak berhenti mengatakan bahwa saya pinter hari ini, tapi saya juga relevan dan cocok serta pinter di masa depan. Kuncinya adalah selalu belajar, selalu terbuka untuk pembelajaran baru, selalu terbuka minat kita untuk mengetahui apa yang terjadi dan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk mengupgrade kecakapan yang kita miliki saat ini. Kegagalan kita untuk menumbuhkan sikap belajar, sikap mengembangkan kompetensi akan berujung kepada ketidakrelevanan kita ketika perubahan terjadi di lingkungan kita. Mungkin itu kawan-kawan, selamat untuk mengikuti pembelajaran, semangat, bertanggung jawab, semoga semuanya lancar, kawan-kawan dibekali dengan pembentukan karakter dan sedikit tentang kompetensi teknis,
sehingga membentuk kawan-kawan menjadi PNS-PNS yang profesional di bidang tugasnya masing-masing. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Erna atas sambutan sekaligus arahannya pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Fahriza MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN atau Kepala P3K Bankom ASN, LAN RI, Ibu Erna Wirawati, Esos M Pol ADN. Yang saya hormati Bupati Bengkulu Tengah atau yang mewakili dan Kepala BKPSDM Bengkulu Tengah. Yang saya hormati Bupati Bengkulu Utara dan Kepala BKPSDM Bengkulu Utara. Yang saya hormati para narasumber, Pak Danrem 041 Gamas atau yang mewakili Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan Kepala BKD Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati Bapak Koordinator Widya Iswara beserta Bapak Ibu Widya Iswara BPSDM Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati para pejabat administrasi, baik administrator maupun pengawas dan pejabat pelaksana ataupun fungsional di lingkup BPSDM Provinsi Bengkulu. Dan yang saya hormati dan banggakan para peserta latihan dasar CPNS Pola Swadana gelombang 1 tahun 2021 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan pembukaan dasar CPNS Pola Swadana di BPSDM Provinsi Bengkulu ini untuk gelombang 1. Dan patut kita syukuri karena setelah berupaya demikian kerasnya, BPSDM Provinsi Bengkulu pun mampu melaksanakan kegiatan dasar ini secara e-learning. Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana menurut Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, khususnya pasal 63 dan ayat 3 dan ayat 4, bahwa CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Untuk itu diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan ataupun habituasi, serta merasakan manfaatnya sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas masing-masing. Selanjutnya juga dalam peraturan LAN nomor 1 2021 tentang Laksar CPNS ini, dan juga keputusan Kepala LAN nomor 93 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar sarjana sipil, disebutkan bahwa penyelenggaraan dasar dilakukan dengan cara klasikal, blended learning ataupun distance learning. Apabila dalam keadaan darurat ataupun keadaan tertentu, seperti yang kita alami saat ini, yaitu keadaan darurat ataupun tertentunya adalah sedang meningkatnya pandemi COVID-19. Sehingga untuk menghindari dampak yang ditimbulkan, maka BPSDM Provinsi Bengkulu
memutuskan untuk menyelenggarakan dasar CPNS ini secara e-learning, distance learning ataupun full e-learning, yang mana semula akan dilaksanakan secara klasikal, bagaimana sudah tercantum di APBD 2021 PPSD Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama Ibu Erna Irawati sebagai Kapus P3 Kabankom ASM LAN RI yang telah membimbing kami, yang telah mengarahkan dan mendukung sepenuhnya sehingga kegiatan dasar ini secara distance learning dapat kami laksanakan. Di mana pada detik terakhir Bu, kami juga sebenarnya cukup khawatir karena belum terintegrasinya data peserta yang dikirim dari PPSD Provinsi Bengkulu, belum terintegrasi dengan sistem yang ada di LAN, sehingga akan mempersilahkan kami kalau itu tetap berlangsung. Tetapi alhamdulillah kami dapat informasi yang baik kemarin, ternyata persoalan tersebut sudah teratasi. Juga pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BPSDM Provinsi Riau, Pak Joni Irwan beserta jajarannya yang telah dengan ikhlas, dengan terbuka menerima kunjungan tim kami untuk belajar bagaimana cara melaksanakan dasar CPNS secara distance learning ini. Dan alhamdulillah hal tersebut sudah berlangsung pada tanggal 17 Agustus yang lalu, dan kawan-kawan sepulang dari BPSDM Provinsi Riau selalu berlatih dengan keras melaksanakan berbagai simulasi dan sebagainya, sehingga alhamdulillah pada hari ini Senin 13 September kita bisa laksanakan pembukaannya. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu yang telah mendukung kami sepenuhnya menyiapkan berbagai fasilitas jaringan internet yang memang betul-betul kami butuhkan, sehingga mudah-mudahan selama kegiatan ini berlangsung jaringan internet dengan perangkat-perangkat yang disediakan oleh Kominfo Provinsi Bengkulu dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tanpa ada hambatan suatu apapun juga. Juga pada kesempatan yang baik ini pada Bapak Danrem Nomor 1 Gamas Bengkulu, pada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan juga Kepala BKD Provinsi Bengkulu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu untuk menjadi narasumber selain daripada Bapak Ibu WI kami sendiri yang akan mengisi materi selama dasar CPNS ini. Dan tentu saja kepada semua pihak yang tidak bisa kita sebutkan pada kesempatan ini yang telah sepenuhnya mendukung persiapan kami sehingga dapat terlaksana pembukaan hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, kompetensi yang akan dibangun dalam dasar ini adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan 5 nilai dasar. Bagaimana tadi Bu Erna sudah sebutkan, nilai-nilai dasar aneka, di mana setelah selesai mengikuti ini tentu kita berharap internalisasi ini sudah betul-betul bisa diterapkan atau dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang sudah mengikuti dasar ini. Mulai dari mewujudkan akuntabilitas, kemampuan untuk akuntabilitas, kemampuan mengedepankan kepentingan nasional, juga kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik, juga kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu, dan tentu saja kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan tugasnya masing-masing. Bapak Ibu yang terhormat, demikian sambutan dari kami yang dapat saya sampaikan. Pada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti dasar CPNS ini, dan saya mengharapkan saudara-saudara dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh, dan tentu saja harus menjaga kesehatan masing-masing, sehingga tidak ada hambatan, tidak ada halangan, hingga berakhirnya dasar ini saudara-saudara akan mendapatkan nilai yang terbaik, dan tentu saja segera akan menjadi
PNS sepenuhnya di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyelenggaraan Dasar CPNS golongan 3 gelombang 1 Sekolah Swadana tahun 2021 di PPSDM Provinsi Bengkulu ini bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah dan BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara secara distance learning, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pengalungan tanda peserta. Kepada perwakilan peserta disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengalungan tanda peserta didampingi Ketua Panitia dan Koordinator Widya Suara. Kami persilakan. Pengalungan tanda peserta diikuti seluruh peserta lainnya. Kepada Bapak Kepala Badan dan yang mendampingi serta perwakilan peserta disilakan kembali ke tempat semula. Menyanyikan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu
Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, untuk mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala acara kita pada pagi hari ini, mari kita panjatkan doa bersama yang akan dipandu Bapak Suparto MPD. Disilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, segenap para hadirin, baik yang berada di aula Rapisia PPSDM Provinsi Bengkulu maupun di living Zoom meeting. Mari bersama-sama kita menundukkan hati kita dan pikiran kita, seraya mengangkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah saya akan pandu doa ini secara Islam, dan kepada non-muslim dimohon kiranya untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan hamidin, hamdan ta'idin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim al-azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna a'udzubika minal qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusbaq. Allahumma inna a'udzubika minadh dhurri haula al-arbaq. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma thabbit 'anna wa qina as-salat wa min dzurriyyatihi rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa li walidayna wal muslimin yaumal qiyamah. Ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena atas segala limpahan rahmat-Mu, taufik, hidayah serta inayah-Mu ya Allah, pada pagi hari ini ya Allah, Senin tanggal 13 September 2021 di aula Rapisia PPSDM tingkat 1 Provinsi Bengkulu, kami dapat berhimpun dalam upacara pembukaan diklat pelatihan dasar CPNS golongan 3 Swadina secara distance learning gelombang 1. Ya Allah, semoga ya Allah, semoga acara ini ya Allah, dengan diklat yang kami laksanakan selalu dalam bimbingan, lindungan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Al-Alim wa Al-Hakim, Ia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Karuniakanlah ya Allah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kepada kami kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya ya Allah. Ya Allah, hormatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami dan keluarga kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma inna sulaka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa ziyadatan fil jasadina, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fil rizqina, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawwin 'alaina fi saqatil maut, wa najatan minan nar.
والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berbanyak maaf kepada Allah, kita mohon ampunnya dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.